ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين جماعة salat Aidil Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Di antara limpahan nikmat tersebut adalah nikmat umur panjang dan nikmat kesehatan. Ini adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya tanpa adanya dua nikmat ini kita pasti akan bisa atau mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan datang ke tempat ini untuk bersujud, salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan betapapun banyak dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asal kita bertaubat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu jamaah sekalian, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-Nya, maka jangan kita sia-siakan untuk meningkatkan ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sebagai penyuluh umat menunjuki kita kepada kebenaran, menerangi manusia dengan cahaya iman dan Islam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita dapat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bersua di telaganya Al-Kautsar, dihimpunkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
wujud dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian menjalankan segala yang diperintahkannya itu juga mesti dengan rasa keimanan yang tinggi bahwa tiada satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diiringi dengan rasa diawasi oleh Allah, sehingga diri ini merasa malu ketika enggan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa takut karena di balik perintah Allah tersebut ada yang akan ditimpakan ketika kita enggan menjalankan perintah-perintah tersebut dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ketakwaan ini sudah tertanam dan mendarah daging diri kita, di dalam diri kita, yakinlah terhadap janji yang Allah berikan kepada kita berupa kelapangan dan keberkahan rezeki, kemudahan dalam segala urusan, serta jalan keluar atau kemudahan terhadap persoalan kehidupan yang kita jalani akan kita dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dia akan membukakan segala bentuk solusi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dan menilai seseorang dari suku dia, dari mana dia berasal, atau dari kepemilikan harta, kekayaan, bahkan kedudukan, pangkat dan jabatan. Begitu pula dari rupa dan bakat seseorang, apakah dia cantik atau gagah. Ya, Allah tidak memandang itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari ketakwaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa disangka-sangka Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di hari Aidil Adha ini, atau dalam istilah lainnya juga dikenal dengan udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Idul Adha ini merupakan ibadah sembelihan hewan kurban yang kita laksanakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, mulai dari ujung rambut kita sampai telapak kaki kita, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, berupa ruh di dalam diri kita. Demikian pula nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita syukuri semuanya. Kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sebagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri.
Sebagaimana juga kita tadi mengawali dengan salat 2 rakaat yang telah kita kerjakan barusan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainaka al-kautsar. Di ayat pertama Allah memproklamirkan bahwasanya sungguh aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Al-Kautsar ini nikmat yang banyak. Salah satu juga telaga di surga ada namanya telaga Al-Kautsar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasalli rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karenaku dan berkorbanlah. Jadi dua, selain dari ayat di atas, ibadah Idul Kurban ini juga dapat kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawab fa idza wajabat junubaha fakulu minha wa at'imul qani'a wal muhtar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain Al-Quran seperti yang disebutkan dua ayat di atas, tata pelaksanaan ibadah kurban juga didasari oleh hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu dari hadis yang memberikan peringatan bagi kita yang enggan menjalankan ibadah kurban. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak menyembelih kurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut setidaknya memberikan sinyal yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban itu kita laksanakan. Oleh karena itu, khatib mengajak kita semua, kalau pada saat kita tidak mampu untuk berkurban, maka setelah ini kita mulai meniatkan dan membulatkan tekad kita untuk melaksanakan kurban di tahun depan, insya Allah. Kita harus menargetkan dan memaksakan diri kita tahun depan dengan mengatakan, insya Allah saya harus berkurban. Kalau tidak bisa kita lakukan secara tunai, maka dapat kita lakukan dengan caranya membayarnya secara beransur-ansur atau dengan menabung dan lain-lain dengan cara yang halal. Sebab ia merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari kiamat nanti Allah memberikan syafaat bagi mereka yang berkurban. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam
melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari Nahr. Hari Nahr itu hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kecuali mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya, dan darah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala segera menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 1493 dan di dalam Ibnu Majah nomor hadis 3126. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain daripada itu, ibadah kurban termasuk merupakan ibadah yang paling utama. Sisi keutamaannya pada kita adalah dengan bersandingnya dua perintah tersebut. Fasalli rabbika wanhar, yaitu salat dan berkurban sekaligus dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan menyembelih kurban. Hal ini menunjukkan sikap takarrub, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tawaddu, rendah hati, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan janji, perintah serta keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keduanya dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 160. Oleh karena itu, salat dan menyembelih hewan kurban adalah ibadah paling utama yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menegaskan ibadah harta benda yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah ibadah salat. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa ibadah kurban yang kita kerjakan ini tidak akan membuat kita merugi, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan kebaikan serta keselamatan dan keberkahan bagi kita yang selalu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين اللهم بإحسان يوم إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyaallah muslimin jamaah syar'i, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah-ibadah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendoakan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asyirki wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wakhzul man khazal muslimin wa dammir ad-din wa likadhika ila yawmiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhara minna wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi